Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada hari ini. Insyaallah ya, kita akan bahas masih pada buku tema 6F, ya, buku yang tema yang ke-6. Dan pada hari ini insyaallah kita akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang bersifat tidak fiksi. Ya, artinya dia berdasarkan kenyataan, realita apa adanya dan tidak mengada-ngada. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang judul dan kata-kata kunci yang ada pada teks non-fiksi. Nah, mari kita pelajari lebih dalam. Siapkan diri kalian, anak-anak semuanya ya. Alat tulisnya disiapkan, apa yang bisa kalian rangkum, dan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dari buku tema 6F. Kali ini akan Ustadz sampaikan tentang teks non-fiksi. Anak-anak sekalian, teks non-fiksi adalah teks yang bersifat tidak fiksi atau teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau realita yang benar-benar terjadi. Terkait dengan teks non-fiksi kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai judul dan kata kunci pada sebuah teks atau tulisan. Perhatikan contoh bacaan berikut ini. Baik, ada bacaan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ustadz akan bacakan bacaan ini semuanya. Kalian simak dengan baik-baik dari bacaan ini. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka artinya bebas dari penjajahan. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan, meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dapat ditinjau dari beberapa aspek. 1. Makna proklamasi secara spiritual, maksudnya bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, proklamasi ditinjau dari aspek hukum, memiliki makna berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. 3. Makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologis, berarti perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. 4. Makna proklamasi ditinjau dari aspek politis, berarti bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. 5. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis, merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, itu anak-anak ya bacaan kita hari ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah
judul dan kata kunci dari sebuah bacaan. Judul dan kata kunci, mari kita lihat. Judul adalah kepala teks yang mencerminkan isi dari sebuah teks atau bacaan. Jadi kalau kalian ingin melihat apa isi suatu bacaan, maka itu bisa kita lihat dari judulnya. Judul biasanya ditulis lebih mencolok, seperti ukuran hurufnya lebih besar atau lebih tebal. Dan yang yang perlu kita ingat adalah kalimat judul harus menarik perhatian orang untuk membacanya. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari kata kunci dari sebuah bacaan. Kata kunci adalah kata-kata yang penting yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kata kunci dapat dipakai untuk membuat judul dari suatu bacaan. Maksudnya, apabila kita mendapatkan sebuah bacaan dan bacaan itu belum berjudul, maka kita bisa mencari kata kunci dari bacaan itu, kemudian kita gunakan kata kunci itu untuk membuat judul dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, anak-anak, dari bacaan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi, mari kita kupas dengan mengetahui judul dan kata kunci yang ada dalam bacaan. Ini Ustadz sajikan lagi bacaannya, ya. Kemudian yang Ustadz beri tanda merah, ya, itu adalah sebuah judul, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini kita tahu judul terletak di atas, kemudian dicetak lebih tebal, dan kalimatnya menimbulkan atau kalimatnya sifatnya menarik. Nah, apa kata kunci dari bacaan ini? Ustadz beri tanda warna hijau. Di sini yang pertama proklamasi. Ada kata kunci proklamasi. Kemudian ada kata kunci lagi merdeka yang bertanda hijau. Kemudian ada lagi kata kunci kedaulatan. Ada lagi kata kunci de facto. Nah, ya, dari kata kunci inilah kemudian kita bisa melihat bagaimana isi dari sebuah bacaan, dan apabila bacaan itu belum berjudul, maka kita juga bisa membuat judul dari sebuah bacaan ini. Berikut anak cara membuat judul dari sebuah bacaan. Yang harus kita tahu, yang pertama adalah kita harus memahami isi sebuah bacaan tersebut, ya, dengan cara menggali informasi penting yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian dari informasi penting tersebut kita mencari kata kunci dari bacaan itu. Setelah kita dapatkan kata kuncinya, kita bisa menyusun kalimat judul dari kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Sebuah paragraf saya berikan di sini untuk menjadi contoh, ya. Ada sebuah bacaan, saya bacakan, ya. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kita memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman tinggal di suatu lingkungan. Namun, untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman, kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, namun untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman, kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu. Dengan demikian, semua masyarakat dapat merasakan manfaat menjaga lingkungan yang dilakukan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita dapatkan paragraf ini tanpa ada judulnya. Bagaimana kita membuat judulnya? Perhatikan langkah pertama, kita harus memahami isi dari paragraf itu. Setelah kita baca, kita tahu bahwa isi dari paragraf itu adalah tentang kebersihan. Setelah kita tahu isinya, langkah selanjutnya adalah mencari kata kunci dari bacaan tersebut. Di sini kita akan dapatkan beberapa kata kunci yang sudah bisa cari. Yang pertama tentang
kata kunci kata lingkungan, kemudian ada kata tanggung jawab, ada kata masyarakat. Dari kata kunci ini kita bisa membuat judul. Maka kita dapat susun judul dari kata kunci tadi dengan judul siapakah yang harus menjaga kebersihan. Nah, kalimat ini bisa kita jadikan sebagai judul dari paragraf di atas. Selanjutnya anak-anak, untuk lebih melatih pemahaman kita, Ustadz punya tugas untuk kalian ya. Tugas ini ada pada buku tema F 6F halaman 20. Di situ ada bacaan berjudul Isnawa Aji. Kami harap warga bantu pasukan oranye jaga sungai tetap bersih. Nah, silakan kalian baca bacaan tersebut. Kemudian di bawahnya ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama, apa kata kunci judul teks di atas? Kalian cari kata kunci yang ada pada judul. Kemudian yang B, apa informasi yang dapat kamu perkirakan saat membaca judul teks tersebut? Nah, di sini kalian harus mencari isi dari bacaan itu apa. Ada informasi-informasi penting dalam bacaan itu. Silakan kalian cari. Yang C, siapa orang atau pihak yang disebutkan dalam teks tersebut? Kalian cari di situ nama orang atau pihak-pihak yang disebut dalam teks di atas. D, seberapa penting keberadaan pasukan oranye? Tuliskan pendapatmu. Kalian bisa lihat dalam teks ya, jawab sesuai dengan teks yang ada pada bacaan tersebut. E, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pasukan oranye? Ini sama ya, silahkan kalian lihat pada bacaan tersebut. Nah, silahkan ketik jawaban kalian. Nah, kemudian kalian ketik langsung di WA dan langsung dikirimkan. Selanjutnya jangan lupa untuk bukti kehadiran kalian tulis nama kalian di kolom komentar ya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ustadz akhiri, semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.